Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayatullah dari kelas TBI 1. Di sini saya akan jelaskan tentang satu, apa yang dimaksud dengan pendidikan. Dua, apa itu hakikat peserta didik. Ketiga, kepribadian pada peserta didik. Keempat, etika pada peserta didik. Dan yang kelima, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik. Jadi, simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Pertama, pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani adalah pedagogi, yang artinya mengantarkan anak dari sekolah oleh seorang pelayan. Dan pelayan tersebut mengantarkan dan juga menjemputnya dari sekolah. Dalam bahasa Romawi, pendidikan adalah educate, yang memiliki makna mengeluarkan sesuatu dari dalam. To educate memiliki arti mengembangkan suatu intelektual dan juga mengembangkan suatu sikap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah melalui metode seperti bimbingan, pelatihan, dan juga belajar yang nantinya peserta didik tersebut pada lingkungannya akan berkembang dan pada masa yang akan datang. Adapun pengertian dari peserta didik. Peserta didik adalah suatu anggota masyarakat, laki-laki ataupun perempuan, yang dilatih untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya melalui jalur ataupun pendidikan tertentu. Dasar hakiki kenapa pendidikan itu penting bagi peserta didik ialah peserta didik adalah makhluk susila yang dilatih atau diarahkan agar memiliki suatu derajat kesusilaan yang lebih baik. Menurut sifat, peserta didik adalah makhluk yang dapat dididik dan dapat dibina dikarenakan memiliki bakat untuk mengembangkan pendidikannya. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, anak membutuhkan pertolongan dalam berpendidikan dan memiliki pendidikan. Yang kedua, tubuh anak selalu berkembang, jadi makin lama semakin mengerti cara mengekspresikan bagaimana kepribadiannya. Yang ketiga, anak terlahir dengan keadaan tidak berdaya, jadi membutuhkan bantuan dari orang dewasa yang bertanggung jawab. Yang keempat, anak memiliki dorongan untuk berinteraksi sosial. Dan yang kelima, anak memiliki daya juang ataupun keinginan untuk memiliki hal-hal yang baru, mengetahui hal-hal yang baru yang biasa disebut dengan eksplorasi. Jadi biasanya anak menuntut untuk meminta pendidik agar diberi kesempatan untuk mengeksplorasi pendidikan atau ilmu. Pendidik haruslah tahu bagaimana perkembangan dari peserta didiknya, dikarenakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya itu berbeda perkembangannya. Ada yang berkaitan dengan lingkungan ataupun pendidikan, bagaimana dia dididik. Oleh karena itu, pendidik itu harus mengerti atau mengetahui tiap-tiap peserta didiknya. Hakikat dari peserta didik. Peserta didik adalah raw material atau sebuah bahan yang mentah yang harus dilatih ataupun diasah potensi yang ada di dalam dirinya melalui tempat yang sangat penting agar dapat memiliki suatu pilihan dalam keberhasilannya pada saat berproses.
Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik adalah suatu individu yang memiliki potensi ataupun bakat yang ada di dalam dirinya yang harus dikembangkan melalui bantuan dari orang lain atau orang yang lebih dewasa agar menjadi orang dewasa, memiliki jiwa spiritual dan juga kreativitas yang lebih tinggi. Menurut Samsul Nizar, ada beberapa hakikat dari peserta didik dan implikasinya pada suatu pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan dan juga pertumbuhan. Yang kedua, peserta didik adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki individu yang berbeda, perbedaan individual. Yang ketiga, manusia peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya tersendiri. Yang keempat, peserta didik memiliki kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani ataupun rohani. Dan yang kelima, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi ataupun fitrah yang harus dikembangkan dan berkembang melalui proses secara dinamis. Adapun pendapat dari Whitehead, peserta didik adalah makhluk yang dinamis. Pendidikan adalah suatu bentuk usaha pendamping pada kegiatan peserta didik sebagai kepribadian yang hidup. Peserta didik memiliki sifat aktif dan kreatif pada saat berproses merubah diri dan juga mewujudkan dirinya. Jadi, peserta didik adalah makhluk yang hidup dan aktif pada saat berinteraksi dengan dunia di sekelilingnya untuk hidup, akan tapi hidup dengan baik, bahkan hidup dengan lebih baik. To live well, and to live to better. Pendidikan formal lebih sebagai pemberi jalan atau memberikan suasana yang mendukung dalam berjalannya suatu proses pendidikan. Dan juga pendidik pendidik lebih bersifat sebagai pendamping ataupun pembantu daripada berhasil tidaknya suatu proses pendidikan. Kegiatan dari peserta didik pada usaha mengembangkan ataupun mewujudkan diri dari peserta didik adalah suatu bentuk mutlak dari pendidikan. Pengembangan intelektual diri adalah suatu bentuk dasar pendidikan, dan juga pengembangan diri dari peserta didik merupakan dasar dari pendidikan. Ada kepribadian pada peserta didik. Kepribadian adalah suatu organisasi dinamis yang ada dalam tiap diri individu, yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik untuk sebagai cara untuk menggambarkan peserta didik untuk menyesuaikan diri pada tiap lingkungannya. Kepribadian juga dipakai sebagai tolak ukur pada tiap peserta didik, karena setiap peserta didik itu berbeda, seperti watak, perilaku ataupun kepribadian dari seorang peserta didik. Kepribadian juga terhubung dalam dua faktor, yaitu faktor keluarga dan juga faktor lingkungan. Jika keluarganya itu semuanya tidak baik, maka kepribadian yang akan muncul akan tidak baik ataupun buruk. Begitupun sebaliknya, jika dalam lingkungan masyarakatnya itu buruk atau tidak baik, maka kepribadian yang muncul juga tidak akan baik. Kedua faktor tersebut juga berinteraksi antar karakter dan juga konstitusi tubuh, lalu
temperamen pada peserta didik. Peserta didik yang memiliki masalah dalam kepribadian akan selalu terlihat seperti wajah selalu murung, tidak bisa bergaul atau berinteraksi dengan sesama peserta didik ataupun pendidik, dan selalu depresi dan selalu terlihat depresi, dan juga memiliki konflik batin dalam hatinya. Peserta didik dapat dikatakan sakit apabila memiliki kepribadian ataupun proporsi tubuh yang buruk, atau juga bisa dikatakan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya itu tidak seimbang, maka bisa disebut juga dengan temperamen. Temperamen ialah bagian dari faktor kejiwaan yang ada pada tiap di dalam diri individu yang melekat pada faktor genetik dan tidak dapat diubah oleh faktor dari luar. Temperamen juga memiliki peranan penting pada sifat atau kepribadian dari seorang peserta didik. Contohnya seperti tempo psikis ataupun suasana hati dari seorang peserta didik. Klasifikasi peserta didik berdasarkan kualitas kejiwaan dapat dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, faktor emosionalitas, yang kedua faktor proses pengiring, dan yang ketiga adalah faktor aktivitas. Emosionalitas adalah mudah tidaknya peserta didik itu dapat terpengaruh oleh kesan, baik itu kesan yang baik ataupun kesan yang buruk. Lah, peserta didik tersebut ada yang sulit untuk menerima kesan dan ada juga yang mudah untuk menerima dari kesan. Yang kedua adalah proses pengiring. Proses pengiring adalah pengaruh dari kesan terhadap kesadaran setelah kesan tersebut menghilang. Dan yang ketiga adalah faktor aktivitas. Aktivitas adalah salah satu bentuk dari kualitas kejiwaan yang ada pada dalam tiap diri dari peserta didik, yang menyatakan banyak tidaknya pengungkapan perasaan ataupun tindakan atau juga perilaku dari seorang peserta didik. Perkembangan pada peserta didik. Perkembangan adalah suatu proses belajar melewati serangkaian kejadian yang dialami oleh semua peserta didik akibat bertemunya 2 faktor, yaitu faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Kedua faktor tersebut akan menghasilkan suatu kepribadian yang ada pada dalam diri setiap peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian dari seorang peserta didik. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan adalah pembentukan kepribadian, merupakan warisan genetik dari orang tua peserta didik berupa intelektual seperti kepribadian, tingkah laku ataupun kepribadian, dan juga bagaimana seorang peserta didik dapat memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan sangatlah berpengaruh dalam membentuk kepribadian dari seorang peserta didik. Jika lingkungannya tersebut buruk, maka kepribadian yang akan muncul adalah buruk. Begitu pula sebaliknya, jika lingkungannya baik, maka kepribadian yang akan muncul adalah kepribadian yang baik. Dan lingkungan tersebut ada 3 macam. Itu lingkungan psikis, lingkungan fisik, dan juga lingkungan sosiokultural. Dan yang ketiga adalah struktur diri. Struktur diri adalah asumsi dari dalam diri seorang peserta didik. Asumsi adalah sebuah pandangan dari seorang peserta didik berupa sesuatu yang ada di dalam dirinya. Asumsi ada 3 macam. Yang pertama, asumsi realitas. Yang kedua, asumsi kemungkinan. Dan yang ketiga adalah asumsi nilai. Yang selanjutnya adalah etika pada peserta didik. Etika adalah suatu perbuatan yang menunjukkan kebajikan, yang di dalamnya mengandung perbuatan terpuji lahir dan batin berdasarkan norma-norma yang baik. Baik buruknya pembelajaran peserta didik dapat diukur dari nilai-nilai etika
moral ataupun visi dari peserta didik. Etika dalam pendidikan memiliki tujuan yang penting, yaitu mencerdaskan peserta didik agar pola pikir dan juga kreativitas peserta didik dapat berkembang. Etika pada peserta didik adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam pendidikan atau proses pendidikan dari peserta didik dan wajib dilakukan oleh peserta didik agar pendidikan dari peserta didik dapat dilakukan dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan peserta didik. Pada saat proses pembelajaran, peserta didik memiliki sebuah kebutuhan agar proses pembelajarannya dapat dilakukan secara maksimal. Adapun beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Yang kedua adalah kebutuhan sosial. Yang ketiga adalah kebutuhan moral. Yang keempat, kebutuhan emosional. Dan yang kelima adalah kebutuhan intelektual. Pertama adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik yaitu adanya perubahan fisik ataupun tubuh dari peserta didik yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua adalah kebutuhan sosial, yaitu adanya keinginan dari peserta didik untuk dapat berinteraksi sosial dengan masyarakat yang ada di lingkungan yang akan ditempati oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah kebutuhan moral, yaitu adanya keinginan dari peserta didik agar dapat hidup lebih baik dari yang sebelumnya. Yang keempat adalah kebutuhan emosional. Peserta didik memiliki emosi ataupun perasaan. Kadang itu perasaan yang baik dan kadang memiliki perasaan yang buruk. Dan itu sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran dari peserta didik. Dan yang kelima adalah kebutuhan intelektual, yaitu adanya keinginan dari peserta didik agar dapat berpikir dan memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam hidupnya ataupun dalam saat proses pembelajaran. Saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya ataupun jelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.